Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke dulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Oke. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Mbak, Iya, di channel kita, di channel kita, video-video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang karakter-karakter weton ya, Mbak ya. Iya. Kemudian muncul dari para pendukung, penggemar, iya, subscriber dari channel kita itu, terus kalau kita sudah tahu karakternya, terus pegangan kita untuk ke depan, untuk kehidupan atau kunci sukses kita, tolong minta diudarkan dong sama Mbak Jat. Kira-kira seperti itu, Mbak, pertanyaan yang muncul. Intinya dibacakan kunci sukses. Oh iya, Mbak, masing-masingnya demikian. Oh iya. Ya Kang Ucup, kalau kemarin kita sudah membabar masalah karakter, terus sisi positifnya, sisi negatifnya apa dan sebagainya, kan otomatis memang selayaknya orang itu pasti bertanya, terus lalu untuk kedepannya apa yang menjadi pegangan hidupnya, kan gitu. Iya Mbak, kurang lebih demikian. Kalau saya menilai dari segi perwetonan Kang Ucup, perwetonan itu tidak lepas dari hitung-hitungan. Jadi ada rumus-rumusannya di situ. Jadi perlu diketahui apa yang akan kita sampaikan di sini adalah ilmu titen. Ilmu titen. Damen deli ya, damen deli. Itu berarti ilmu yang didasari atas analisa dan pengamatan. Jadi leluhur kita dulu itu niteni. Niteni itu kan berarti mengamati. Niteni dari kebanyakan weton yang dikelompokkan menjadi banyak weton itu dikumpulkan di sesama weton, misalnya Selasa Kliwon ya pada Selasa Kliwone, dari kebanyakan orang-orang Selasa Kliwon cenderung arahnya kok secara karakter, secara sifat, secara peruntungan kok seperti itu kan begitu. Jadi ini sifatnya adalah general, jadi tidak selalu pakem. Jadi mungkin bisa jadi banyak atau ada beberapa dari teman-teman yang nanti tidak resonate atau tidak cocok. Itu ya jangan disalahkan perhitungan perwetonannya, tapi memang kehidupan itu ada yang lebih tinggi dari hitung-hitungan manusia, dari pakem yang dibikin manusia, yaitu kekuasaan Tuhan itu sendiri. Di mana setiap orang itu mempunyai perjalanan takdir dan kehidupannya masing-masing. Itu pun juga didasarkan oleh banyak hal, termasuk di dalamnya karma kehidupan. Terus kalau secara waktu dan tempat itu juga mempengaruhi. Seperti contohnya orang tinggal di pantai kan, jarang-jarang sih jadi petani. Rata-rata kan nelayan kan gitu. Iya, betul. Kalau misalnya terus diramalkan bahwa Selasa Kliwon itu sosoknya bertani, kalau dia manggonin yang pantai maksudnya harus bertani kan seperti itu. Bertani rumput laut. Jadi saya mau menyampaikan kepada pemirsa semua agar jangan sampai gagal paham dalam hal ini. Jadi setiap pembacaan itu pasti ada baik buruknya, pasti ada plus minusnya, pasti ada kurang dan lebihnya. Kalau memang cocok itu monggo dipakai untuk wawaler, untuk pakem-pakem dalam menjalani kehidupan. Kalau tidak cocok, ya monggo diambil hikmahnya saja untuk sekedar hiburan. Kan begitu. Monggo untuk yang pertama, berarti kita akan membahas, kali ini kita bahas weton Selasa Kliwon, Mbak ya. Selasa Kliwon. Oke. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu Kang Ucup. Selasa Kliwon itu Selasa itu 3. Kliwon itu 8. Jadi Selasa Kliwon itu gunggung inep itu ada 8 sama 3. 11, Mbak. 11 ya. Kembali seperti itu kan kita di awal konten yang memakai pakem jari jemari. Weton 11 itu kan gunggungnya tibone di jari manis. Jari manis itu dengan karakter yang paling menonjol adalah dia orang yang ibaratnya mendapatkan privilege dari semesta, di mana keberadaan dia sejak kecil sampai dewasa itu selalu
kepomo. Jadi ya, keturutan ya, Mbak. Keturutan apa yang diinginkan biasanya keturutan. Dilalah semua keadaan itu serba mendukung. Kan seperti itu orang kepomo itu biasanya yo disayang, putu pertama disayang baik, anak pertama disayang wong tuane atau dikuyo-kuyo karo dulur-duluran dan sebagainya seperti itu waktu kecilnya. Waktu dewasanya juga dalam hal mencari rezeki, pekerjaan itu juga biasanya weton sebelasan itu sangat mudah sekali, kan seperti itu. Itu kalau dalam perhitungan jari jemari, tipe si jari manis, berarti yang menjadi kunci dalam kehidupan untuk menuju sukses orang-orang Selasa Kliwon dengan Neptu 11 itu, dia harus menjadi seorang penumpang yang baik. Penumpang yang baik itu dalam arti gini. Kalau dalam kehidupan misalnya rumah tangga gitu kan. Gitu ya. Itu kan ada sopir yang memimpin rumah tangga, biduk rumah tangga. Nah, dia harus memposisikan diri menjadi seorang penumpang yang baik. Jadi kudu ibaratnya seorang istri ya harus patuh pada suami. Sebaliknya misalnya ketepaan suami ya dia merasa memang gak pawaan jadi pemimpin ya manut apa jari lah. Pada api kan seperti itu. Terus kecenderungannya biasanya orang-orang Selasa Kliwon itu karena dia itu mempunyai apa itu kelebihan dalam hal talenta. Dia harus menemukan passion. Passionnya harus dia temukan. Jadi apa yang menjadi bakat di dalam diri dia itu harus benar-benar digali, dipotensikan. Karena kalau tidak, hampir semua bidang itu dia bisa. Akhirnya jadinya malah gak fokus, gak maksimal, gak fokus. Soalnya orang Selasa Kliwon itu unik kan, jadi orang Selasa Kliwon kebetulan Neptu 11-an itu ada dari beberapa teman-teman Selasa Kliwon itu sing orientasi cenderung di spiritualnya juga besar. Selasa Kliwon itu gerbang spiritual atau gerbang gaibnya juga bagus. Jadi memang ada beberapa Selasa Kliwon itu yang mendapatkan ujian-ujian dalam hidupnya karena dalam kapasitas dia pada akhirnya menekuni bidang spiritual. Kalau untuk yang Selasa Kliwon yang menerima panggilan hidup seperti itu, kalau dia sudah merasakan itu dari awal ya dia harus benar-benar peduli dalam situasi itu. Jadi wes ya wis ora usah gayuh sing neko-neko, istiqomah di situ kan loh. Begitu juga sing belum menemukan passionnya, dia begitu sudah menemukan, oh ya ternyata aku itu paling nyaman kalau melakukan sesuatu hal ini gitu. Dia akhirnya menemukan dan memilih jalan hidup. Dia harus fokus di situ. Itu akhirnya itu akan membawa dia pada kesuksesan karena dia iso menekuni, menggeluti, bahkan dia iso telaten dan ulet di bidang yang ditekuni. Itu yang notabene itu adalah bidang yang disukai. Kedepannya saya kira pintu kesuksesan itu akan terbuka lebar. Yang kedua, kalau merujuk pada hitungan Poncosudho di kitab Primbon Jawa, di mana Neptu kelahiran itu dibagi 5. Kalau Neptu 11-an itu kan sisanya 1. Sisa 1 itu dalam hitungan Sri, Lungguh, Gedong, Loro, Pati itu adalah tibone neng Sri. Sri itu tegese rezeki. Rezeki. Jadi kebetulan orang-orang Selasa Kliwon itu adalah orang-orang yang lungguh tiba rezeki, yang kebetulan dalam hal rezeki atau golek pangupa jiwa, sandang pangan itu juga dimudahkan. Jadi cocok karo hitungan 11 mau, jadi dimudahkan. Nah, itu berarti godane wong 11-an Selasa Kliwon itu biasanya adalah kokean kekarepan. Banyak maunya. Sehingga kunci suksesnya dia harus bisa istilahnya ngono ngempet. Menahan diri dari godaan keinginan yang terlalu banyak itu. Pada intinya harus rajin menabung. Betul. Soalnya Selasa Kliwon itu pada satu fase dia merasa kok rezeki penak ngono. Ya kan menang nang omahno kita. Keri, Mbak. Keri. Kok mangan nek gak amis tuh kan yo. Iya. Kok bareng wis krasa jeblok ngono.
agek. Nah, itu sebaiknya yang harus dihindari. Jadi Selasa Kliwon yang pertama dia harus menemukan passionnya. Yang kedua dia harus bisa menahan setiap keinginannya untuk yang konsumtif itu tadi ya, konsumtif. Jadi lek wis dua itu terpenuhi, pasti saya kira langkah kedepannya Anda akan lebih mudah, akan lebih gampang, dan akan menemukan kesuksesan itu secepat mungkin. Begitu. Gitu. Jadi ini berdasarkan prediksi itu kan berdasarkan pengamatan realita. Jadi sangat realistis sekali. Jadi tidak ada prediksi itu yang berbau penerawangan dan sebagainya. Tidak. Kalau itu namanya ramalan atau berarti seperti ilmu falak dan sebagainya. Tapi kan ini prediksi. Prediksi itu berdasarkan dari apa yang kita lihat. Dan leluhur kita sudah mewariskan kepada kita tentang ilmu titen yang intinya itu dari pengamatan-pengamatan dan ketelitian-ketelitian yang pastinya. Kan seperti itu. Jadi itu Kang jawab untuk Selasa Kliwon, pesan saya, temukan passion Anda. Bagi Anda yang berjalan di spiritual, istiqomahlah di situ, karena bisa jadi panggilan hidup Anda itu adalah untuk sesuatu yang lebih dari sekedar orang lain. Terus Anda harus rajin menabung. Untuk berhemat. Bagi yang jagani perjalanan manusia. Setiap payung sebelum hujan. Setiap payung sebelum hujan. Dengan begitu kehidupan Anda akan lebih mudah, dan saya kira rintangan-rintangan di Selasa Kliwon itu sebetulnya sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Tuh. Saya kira cukup Kang. Cukup ya, Mbak. Oke, sedulur yang punya weton Selasa Kliwon ya. Jadi demikian wedarnya, pakemnya, kunci-kunci sukses untuk weton panjenengan sudah diudar oleh Mbak Jat, pahami, laksanakan. Betul. Ambil manfaatnya ya dulur ya. Dan kalaupun dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita cukupkan dulu ya Mbak. Kami akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.